Bapak-bapak rahimakumullah, kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya setelah kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang haid, nifas, dan juga istihadah. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada kitabus shalah atau kitab salat. Para ulama mengatakan di sini bab pertama, definisi salat, keutamaannya, dan kewajiban salat 5 waktu. Yang pertama, definisi secara bahasa, ya, salat atau as-shalah berarti itu doa, ya. As-shalah itu maknanya adalah doa. Adapun secara syar'i, salat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan, ya, seperti takbir, Allahu Akbar, ya, lalu doa iftitah, bacaan suratul Fatihah, surat-surat pendek, dan seterusnya. Dan perbuatan-perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perinciannya akan hadir di bab-bab berikut ini insya Allah. Jadi, secara bahasa, sholat itu adalah doa. Bapak-bapak rahimakumullah, ada yang bapak-bapak perlu ketahui di sini. Sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, yang mereka itu berafiliasi kepada akidah sufi, atau mereka itu cenderung kepada liberal, Islam liberal, ya. Mereka tuh kalau misalkan masalah sholat, ya, misalkan mereka ditanya, udah sholat belum? Padahal mereka belum sholat. Tapi dia bilang, saya udah sholat kok, gitu. Kan saya berdoa kepada Allah. Nah, sholat itu kan juga doa kepada Allah. Ini adalah pemahaman yang keliru, bapak-bapak, dan tidak boleh kita yakini, ya, begitu. Jadi sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari ucapan, ya, perbuatan khusus yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi sholat yang kita kenal, ya, begitu. Bukan hanya berdoa saja, tidak. Lalu yang kedua, keutamaan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Bahkan ia adalah tiang agama, ya, termasuk dari rukun Islam. Allah telah mewajibkan atas nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Mi'raj di atas langit ke-7. Hal ini membuktikan urgensinya dalam kehidupan seorang Muslim. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila tertimpa sebuah perkara yang genting, maka beliau bergegas melakukan sholat. Tentang keutamaan dan dorongan kepada sholat ini terdapat banyak hadis di antaranya. Nah, sebelum saya sebutkan hadisnya, Bapak-bapak, saya akan jelaskan dulu tadi, ya, mengenai masalah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Rasulullah, ya, diberikan kesempatan oleh Allah, dan di antaranya ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai penghibur beliau, ya, sebagai penghibur beliau. Beliau diajak oleh Jibril menaiki sebuah kendaraan yang bernama Buraq, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Di Masjidil Aqsa Rasulullah salat berjamaah bersama dengan para nabi dan rasul sebelumnya, ya. Lalu setelah itu beliau naik ke atas langit, ya, ini langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Seluruh syariat, bapak-bapak, ya, seluruh syariat di dalam Islam itu sifatnya turun dari Allah, malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi untuk sholat, karena ini adalah perkara yang agung, bapak-bapak, Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk naik ke atas langit, ini ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Ini berarti perkara sholat adalah perkara yang penting, perkara yang agung, ya, begitu. Nah, di antara keutamaannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana ukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, ya, lalu salat 5 waktu, ya, ini salat subuh,
zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya. Lalu puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pelebur-pelebur dosa di antaranya. Selama dosa-dosa besar dihindari. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar, ya, seperti syirik, baik itu syirik besar, syirik kecil, durhaka sama orang tua, ya, zalim sama pasangan, zalim sama tetangga, zalim sama teman kerja atau teman kuliah, zalim sama anak buah, pokoknya melakukan dosa besar kita jauhi, ya, ya, maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan mungkin ya kita suka jahil apa gimana, suka bercanda sama temen ya segala macamnya, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatannya itu tadi ya Bapak-bapak, dosa besar itu dihindari. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku seandainya ada sungai di pintu salah seorang dari rumah kalian. Jadi Rasulullah mengajak kita ini berpikir Bapak-bapak. Kalau misalkan di depan rumah kita ada sungai yang mengalir, sungai yang jernih, sungai yang mengalir yang deras itu ya. Lalu dia mandi dari sungai itu setiap hari sebanyak 5 kali. Masya Allah, mandinya 5 kali. Adakah masih tersisa sedikit dari kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, tidak tersisa sedikit pun dari kotoran di tubuhnya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah melebur kesalahan-kesalahan dengannya. Ya ini Bapak-bapak rahimakumullah, dengan sebab kita sholat 5 waktu, dosa-dosa yang kita kerjakan itu Allah ampuni, Allah hapuskan. Inilah keutamaan sholat. Ya. Dan kata ad-daron, yakni maksudnya adalah kotoran. Lalu yang ketiga, Bapak-bapak rahimakumullah, kewajiban sholat. Kewajiban sholat diketahui berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis. Dan ijma. Ijma itu adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin yang akidahnya sahih, yang akidahnya benar, kecuali orang liberal, kecuali orang-orang sufi yang ekstrim Bapak-bapak, atau orang-orang Syiah Rafidhah, mengakui bahwa sholat itu hukumnya wajib, fardu ain, secara mendasar dalam agama Islam. Emang Ustadz, kalau orang sufi itu, dia kalau sufi yang ekstrim gimana? Jadi gini Bapak-bapak, dalam akidah sufi yang ekstrim, ini sufi yang ekstrim ya Bapak-bapak. Syariat itu agama itu terbagi menjadi 3 buat mereka. Ada di antaranya ada syariat, ada ma'rifat. Ya. Kalau misalkan ada orang masih derajatnya syariat, maka dia masih sholat tuh biasa. Tapi kalau derajatnya udah ma'rifat, dia udah nggak sholat lagi. Nah, ini kan berarti melanggar ijma, melanggar apa yang disepakati, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, begitu. Lalu terus kalau orang Syiah Rafidhah sama. Orang Syiah Rafidhah juga begitu, Bapak-bapak. Di dalam akidah mereka, sholat itu boleh dikerjakan dalam satu waktu. Misalkan gini, Bapak-bapak, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu digabung jadi satu. Dan ini keyakinan yang hancur lebur, ini keyakinan yang rusak. Sama juga dengan orang-orang liberal. Ini hati-hati Mas Tian, kalau di kampus-kampus ini banyak yang mencari mangsa. Orang-orang liberal itu mendakwahkan kepada anak-anak muda bahwa sholat itu nggak wajib. Bahkan Allah saja sampai
menghina atau sampai merendahkan orang yang sholat, sampai mengancam orang yang sholat dengan ayat fawailul lil musalli. Nah, celakalah orang-orang sholat. Orang yang sholat aja celaka, ngapain sholat? Kata mereka begitu. Ini bahaya. Nah, jadi kalau orang Islam yang benar akidahnya, ya itu meyakini sholat itu hukumnya wajib. Ya, dalilnya adalah firman Allah wa aqimus sholah dan dirikanlah sholat. Ini surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dalam ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Dan juga Allah berfirman, Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus sholah. Katakanlah kepadaku, wahai Muhammad, ya kepada hamba-hambaku yang beriman, ya hendaklah mereka mendirikan sholat. Ya, surat Ibrahim ayat 31. Dari hadis juga, ya hadis Mi'raj disebutkan, ya di dalamnya hiya khamsun wa hiya khamsun. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Dia adalah 5, ya. Dan dia adalah 50 pahala. Maksudnya apa? Bapak-bapak kalau ingat kisah Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu sama siapa bapak-bapak di Sidratul Muntaha, di langit keberapa ya? Saya lupa itu ya. Bertemu dengan seorang nabi, disuruh nawar. Ya. Ada yang tahu nggak bertemu dengan nabi siapa? Bertemu dengan Jibril. nabimu? Bukan, itu malaikat. Nabimu, Nabi Musa. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Ya, ketika ketemu Nabi Musa, ya Nabi Musa nanya, dapat apa, perintah apa? Saya diperintahkan sholat sehari 50 waktu. Allahu Akbar. Awalnya, bapak-bapak, sholat kita nih sehari 50 kali. Sama Nabi Musa disuruh tawar. Akhirnya, sampailah 5 waktu saja. Dan kata Rasulullah di sini, 5 itu pahalanya adalah 50 kali sholat. Nah, ini makanya bapak-bapak ya. Begitu. Dan udah ditawar 5 pun banyak yang enggak sholat. Ya, banyak yang enggak sholat. Baik di mana-mana. Dan memang bapak-bapak rahimakumullah ini fitnah. Ya. Jangan pernah kita tuh ninggalin sholat. Apapun keadaannya, jangan pernah ninggalin sholat. Kalau misalkan bapak-bapak ada uzur, ya ketiduran, sudah lewat waktunya qadha, langsung bangun, langsung sholat. Niat sholat tadi yang kelewatan apa? Zuhur misalkan. Udah sholat zuhur, dia tidur siang dari jam 11, bangun-bangun jam 5. Zuhurnya kebablasan kan? Sholat langsung. Sebelah saya. Ya. Bangun langsung sholat. Jangan, udahlah, biarin aja, Allah Maha Pengampun. Iya betul, Allah Maha Pengampun. Tapi pelanggaran kita tuh nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh. Di dalam As-Sahihain, ya dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang syariat-syariat Islam. Ya, kata Rasulullah, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Faqala as-sa'il hal 'alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa'. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Salat yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Lalu si penanya ini bertanya, wahai Rasulullah, adakah kewajiban yang lain? Maksudnya ada nggak salat lain selain yang 5 waktu ini? Maka Nabi menjawab, tidak, kecuali bila kamu hendak menambah salat sunnah, salat duha, salat sunnah taraweh, salat sunnah wudhu, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah mutlak, salat sunnah witir, atau salat tahajud. Nah, itu ya bapak-bapak rahimakumullah. Lalu para ulama melanjutkan, salat itu wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Sehingga ia tidak wajib atas orang kafir, anak-anak, dan orang gila. Berdasarkan sabda Rasulullah, rufi'al qalamu an thalathatin. Anin naimi hatta yastayqil, wa anil majnuni hatta yufiqa, wa anis saghiri hatta yablu. Pena, catatan amal, maksudnya bapak-bapak, diangkat dari 3 orang. Yani
ketika dia mengalami nggak dicatat apa-apa, yaitu orang yang tidur sampai ia terbangun, ya, dari atau orang gila sampai dia tuh sembuh gilanya, dan anak-anak sampai dia mencapai waktu baligh, Balik. ya, begitu Bapak-bapak. Nah, berarti Ustadz, ya, kalau perempuan gimana? Nah, kalau perempuan apa yang menghalangi sholat kemarin? Hah? Nifas. Haid sama nifas. Berarti Bapak-bapak kalau ada orang nggak sholat, bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia itu gila, ya. Bisa jadi dia non Muslim, atau dia itu belum balik, masih anak-anak, atau dia lagi haid atau lagi nifas. Nah, kalau laki-laki itu tanda-tandanya tuh ya. Berarti teman saya gila tuh, Tat. Ada Tat, nggak sholat. Iya, enggak gitu Mas Cahyo ya. Jangan digituin, jangan diledek. Nanti dia malah nggak mau sholat ya. Ini cuma candaan aja di halakoh. Karena ini kan udah jam 9 lewat nih, takutnya ngantuk. Ya. Ya, jadi jangan dipraktekin Mas Cahyo. Ntar Mas Cahyo bilang, lu kata Ustadz gue gila lu kata. Ada Jangan tuh nggak? di kantor orangnya kali. Iya. Nah, gini Mas Cahyo, Mas Tian, atau bapak-bapak yang lain, apalagi Pak Ridwan ya sebagai atasan apa kepala proyek. Jadi contoh saja ya, teman-teman itu nggak usah diajak ya sesekali lah. Jangan terlalu sering, jangan jangan dijadikan bahan candaan. Orang-orang yang nggak sholat itu, bapak-bapak, kalau orang-orang awam ya, setahu saya ya, setahu pengalaman saya, bukan mereka tuh nggak mau sholat, mereka tuh cuma males. Betul. Begitu, mereka tuh cuma malas aja. Jadikan contoh ya, begitu. Ya, jadikan contoh gitu. Jadi, udahlah, kita tuh jadikan contoh diri kita nih sama teman-teman kita atau anak buah kita di proyek, di kantor atau di kampus. Adzan langsung sholat, adzan langsung sholat, gitu. Jadi contoh, ya. Nah, biasanya tuh nanti karena mereka lihat kita nih sholatnya rajin, kalau ada masalah, biasanya kita nih ketempuan curhat. Nah, di saat curhat itulah kita masuk dakwah. Coba bro, ini gue sih nasehat aja ya. Coba lu sholat deh, gitu. Gitu. Coba lu sholat yang rajin, gitu. Susah ya. Iya. Ya, kita doakan juga teman kita. Baik, lanjut ya Bapak-bapak ya. Lalu para ulama mengatakan di sini untuk anak-anak, mereka diperintahkan untuk sholat saat umur 7 tahun. Dan dipukul karena meninggalkan soal sholat saat umur 10 tahun. Ini anak laki-laki dan perempuan Ustadz? Iya, anak laki-laki dan perempuan. Nah, di sini Bapak-bapak, makanya kalau anak kita belum sampai umur 7 tahun, jangan diajak ke masjid. Nggak usah. Ustadz, kalau anak saya maksa, nah, kalau anaknya maksa, kita didik. Kita ajarkan, nah, kamu boleh ke masjid tapi nggak boleh ribut. Kalau kamu ribut, nanti jalan-jalan, ngobrol, bercanda, segala macam, nggak boleh besok ikut ke masjid. Ya, janji ya. Janji ya. Nah, diingatkan. Kalau misalkan besok dia minta ikut lagi, kemarin sudah janji. Nah, gitu. Udah janji. Nah, janjinya gimana? Kemarin kamu bercanda di masjid. Nah, kamu libur dulu sholatnya di rumah. Besok, kalau kamu misalkan tertib, janji tertib lagi, boleh ikut lagi ke masjid. Nah, caranya gitu, Bapak-Bapak. Jangan anak-anak itu udah biarin aja, Ustadz. Ini kan baik. Ya, enggak baik juga. Kadang-kadang anak-anak itu kan luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Cuma kita nggak boleh marahin anak-anak yang ribut di masjid. Para ulama melarang, Bapak-Bapak. Ya, nggak boleh kita pelototin, nggak boleh kita jewer, nggak boleh kita usir, nggak boleh. Siasatnya gimana? Yang sering saya lakukan kalau lagi jadi imam di Al-Asri dulu. Anak-anak diselang-seling. Nah, Bapak-Bapak
bersyukur di anaknya masih mending. Di sini saya sekarang baru luar. Pada main Saya di Alas semen. itu pas Jumatan, Tat. Kalau Yang Jumatan banyak ya itu di orang. luar kontrol. Kenapa? Karena banyak anak-anak bukan RT kita kan, gitu. Iya. Ya itu udah ya kita doakan saja lah. Tapi nggak boleh kita marahin mereka, nggak boleh kita menghardik mereka. Kalau kita bisa dengan kata-kata yang baik, nasihat yang baik itu lebih baik. Ya begitu. Ya. Nah kalau udah umur 10 tahun, bapak-bapak dipukul. Pukulnya tapi bukan pukulan yang menyakitkan, pukulan yang mendidik, ya. Pukul boleh pakai sapu lidi, tapi jangan sampai berbekas, ya. Pakai sapu lidi, tapi sapu lidinya jangan satu helai itu sakit banget itu, mendingan sapu lidinya banyak. Atau kata para ulama pakai kayu siwak ya, begitu. Bonggolnya. Nah, bonggolnya ya jangan itu Pak sakit. Nah, di sini juga para ulama menyebutkan, ini mohon diperhatikan Bapak-Bapak. Barang siapa mengingkari sholat atau meninggalkan sholat, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Wah Ustaz, sadis banget agama kita ini. Rasulullah yang bilang, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Ya bapak-bapak. Ini saya juga nasehatin bapak-bapak nih. Apalagi yang masih muda-muda nih. Ketiduran, kelewatan sholatnya, bangun langsung sholat. Jangan enggak sholat. Keseringan nanti hidayah dicabut. Nah, repot. Kalau Allah udah berpaling dari kita, hidup kita tuh nanti sempit. Mau sekaya apapun, duit kita banyak, kendaraan kita banyak, rumah kita banyak. Kalau Allah udah berpaling dari kita, hati kita tuh akan sempit. Gitu, Bapak-Bapak. Berbeda dengan orang kaya, banyak rumahnya, banyak duitnya, banyak mobilnya, tapi rajin sholat. Nah, beda. Mau pilih yang mana nih Bapak-Bapak? Pilih orang kaya yang rajin sholat. Iya. Di dalam Islam emang nggak boleh jadi orang kaya. Dianjurkan jadi orang kaya. Agar kita banyak bersodako. Agar kita bisa bayar zakat. Orang yang bisa bayar zakat harta, wow itu jarang Pak. Masa kita maunya nerima zakat aja ya? Enggak dong. Kita pengen punya cita-cita bisa bayar zakat harta. Wallahu a'lam bishawab, Bapak-bapak. Mungkin hari ini cukup dulu. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak-bapak? Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita jumpa lagi pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.